Aduh, pertama eh, Ibu minta sebentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, ternyata mundur ya jadwalnya dari Prodi. Tadinya, jadi pagi tadi disampaikan mundur sebetulnya tema 17 minggu depan. Infonya gitu ya. Pantesan kata ibu, kok ibu minta PJ nggak ada yang menghubungin, mahasiswa nggak ada yang menghubungin gitu kan ya, gitu ya. Em, tapi karena ini sudah disebarkan, ya RPS sudah disebarkan ke dosen luar dan dosen dalam gitu kan ya. Tadi ibu minta sama Bu Mega, bagaimana kalau tetap berjalan, ya tetap berjalan. Tinggal ibu coba akan atur, artinya karena kalian sambil ujian di apa ya, kayak metode-metode yang sifatnya kuliah itu ibu akan lakukan di awal gitu ya, kuliah ibu akan lakukan di awal gitu. Nah jadi supaya tetap jalan, karena kalau mundur lagi artinya nanti akan bentrok dengan kompleksnya RPL gitu ya. Jadi ibu pusing lagi nanti ngatur dosennya. Akhirnya tadi ibu Mega sepakat tetap berjalan, cuman ada reschedule jam. Reschedule jam. Salah satunya nanti di hari Kamis itu ada Dokter Frankie ya menyampaikan materi. Cuman karena sedang ujian ya, Rabu Kamis ya ujian ya. Ya, Rabu Kamis ujian. Jadi Kamis itu sore hari Dokter Frankie menyampaikan materi. Kayak gitu lah contohnya. Jadi akan ada reschedule jam dan hari sehingga tetap jalan seperti apa RPS yang sudah disusun. Tinggal jam nanti Bu akan atur lagi gitu. Tapi terkait dengan materi itu sudah fix dan apa namanya sudah fix, tinggal nanti di metodenya gitu ya. Tuh ya. Jadi kita Ibu punten misalnya kalian harusnya fokus ke apa namanya, fokus ke ujian, jadi akhirnya ini ya. Jadi akhirnya apa, mulai tema 17 gitu, tema 17 nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, kita kita sambil jalan aja ya. Artinya ibu akan coba melihat kembali RPS yang bisa dialihkan ke kuliah. Artinya dosen menyampaikan materi itu akan ibu alihkan gitu, sehingga untuk nanti diskal nanti mungkin di akhir-akhir, sehingga tadi ibu minta ke Mega kaldiknya itu gak berubah gitu ya. Karena untuk yang objin objin sama SPA nggak bisa dirubah. Kita udah share itu gitu ya, dan ada dua dosen luar itu udah kita share sehingga harinya itu tetap berjalan gitu. Cuman mungkin di jam yang nanti kita akan komunikasikan. Gitunya. Oke. Ibu sebentar aja ya. Ibu hanya menjelaskan terkait dengan RPS saja. RPS pun nanti lebih kepada materi apa yang akan disampaikan mengenai jam ya, dan tanggal ada beberapa yang masih berubah, jam terutama nanti Ibu akan atur lagi di RPS revisi gitu ya. Ini PJ-nya siapa di sini, PJ? PJ-nya Izin Ibu, gitu ya, masa nanti kita ini ya, antara PJ A B C nanti kita ini ya, khusus lah ya untuk membahas ini ya. Oke. Ibu akan share screen. Jadi tema 17 ini adalah kelanjutan tema 16. Di awal memang disampaikan perbedaan antara tema 16 sama 17 itu adalah kalau 16 itu maternal, kalau 17 itu bayi balita gitu ya. Jadi beda sebetulnya. Akan tapi Ibu kemarin sempat mengevaluasi juga dengan beberapa orang gitu ya, mahasiswa. Kalau materi ini disampaikan belum gitu ya. Materi ini jadi jangan sampai duplikasi ya.
Kayak dulu pernah Ibu menyampaikan terkait dengan IVA-IVA, tes, pap smear, ternyata di mata kuliah lain udah pernah disampaikan gitu. Ya, jadi kita akan coba untuk meminimalisir duplikasi materi atau pengulangan materi sehingga betul-betul materi yang didapat di tema 17 ini memang betul-betul materi yang memang belum disampaikan gitu ya. Ini ada CPL gitu ya. Ada tiga CPL ya, capaian pembelajaran kita untuk tema 17. Tetap ini ada nilai ketuhanan ya. Kemudian menguasai teori aplikasi pengambilan keputusan terkait dengan apa namanya kasus-kasus ya yang berbasis bukti. Kemudian penyimpangan-penyimpangan atau komplikasi, kedaruratan maternal dan neonatal, dan sistem rujukan. Jadi ada beberapa yang memang sudah didapat materinya di 16 dan juga akan dilanjutkan di tema 17. Ya, kemudian ini ya untuk garis besarnya ada etika, komunikasi, perilaku, ya IBM, manajemen asuhan, manajemen pelayanan gitu ya. Kemudian kedaruratan pada bayi baru lahir, ada anak dengan trauma ya akibat trauma. Kemudian ada komplikasi bayi seperti ikterus dan kelainan bawaan dan juga ada kelainan genetik. Kemudian infeksi pada bayi gitu. Jadi kita fokuskan kepada bayinya. Kalau kemarin ibu misalnya sifilis ibu gitu ya, ibu hamil gitu. Kalau ini bayi dari ibu yang mengalami sifilis. Nah gitu ya. Jadi berbeda, konsepnya berbeda. Untuk dosennya ini ada Bu Wisti, Bu Dini, Bu Indri, Bu Sopi, Bu Nanik, ada Dokter Franky, ada Bu Nurul, satu lagi Dokter Zulfikar sebetulnya ya. Walaupun beliau belum menjawab, tapi sebetulnya biasanya beliau membantu, gitu ya. Kemudian Ibu Nurul dan Ibu Widi ya. Ini hari ini ya, Ibu menjelaskan saja terkait dengan RPS. Nah ini Ibu serahkan ke kalian ya. Harusnya tutorial ya, tutorial ini em, ya harusnya hari ini ya, hari ini. Cuman karena baru informasinya siang ini gitu ya, artinya em, apa namanya harus tiga kelas yang berbeda ya, harus tiga kelas yang berbeda. Nanti coba akan Ibu atur apakah memungkinkan gitu ya jika mungkin hari ini, harusnya hari ini ya karena nanti di hari apa namanya eh aduh nggak mungkin ya. Nanti Ibu coba reschedule dulu ya untuk jamnya karena kalian ujian, nggak mungkin ujian sambil mengerjakan tugas tutorial ya. Ya, kalau pengerjaan kasus oke, tapi untuk apa tutorial 1B-nya nggak mungkin dilakukan hari Rabu karena kalian ujian. Ya, jadi nanti ini kalaupun eh, ada pemunduran lah ya. Jadi nggak jadi artinya sebelum kalian ujian tidak terlalu membebani ujian apa materi-materi tema 17 tidak membebani ujian kalian gitu ya. Nanti Ibu akan coba cari hari lain ya untuk ini kalaupun ini mungkin satu apa dua kelas gitu bisa hari ini tapi untuk 1B-nya nggak di hari Rabu gitu Ibu akan cari di hari lain gitu ya tuh kemudian kita akan belajar terkait dengan eh, resiko bayi yang mengalami penyakit infeksi menular ya dan khusus untuk bayi prematur di sini ada gangguan sistem kekebalan tubuh, sistem pencernaan dan nutrisi, sistem pernafasan ya. Kemudian juga kita belajar tentang sistem kardiovaskular dan juga sistem saraf dan otak. Jadi ada perubahan-perubahan pada bayi yang beresiko untuk lahir prematur gitu ya. Kemudian pertemuan kelima kita akan mempelajari tentang. Nah, ini ya untuk yang hari Rabu itu karena kalian ujian, jadi ini akan dari schedule ganti hari ya. Kemudian yang dokter ini juga kemungkinan ini Rabu sampai jam berapa kalian teh ini ya ujiannya? Izin Ibu sampai 15.30. Wih, sore lagi. Oh, nggak mau ini ganti hari ya. Coba ganti hari ya. Ganti hari ya. Kalau untuk yang tugas kalian penugasan itu ganti hari saja. Tapi untuk yang Dokter Franky, ini kan 15.30 ya. Kita coba 15.30 ini dengan 15.30 beliau oke. Hari Kamis sore ya. Hari Kamis sore. Jadi kuliah Dokter Franky menyampaikan materi terkait dengan yang berkaitan dengan
apa namanya ini ya, tumor, lipoma, fibroadenoma, kista payudara, hiperplasia duktal, gigantomastia, dan kanker payudara. Ya, itu Jeffrey. Kemudian baru Jumat nanti ada em, diskusi kelompok ya, diskusi kelompok. Atau nanti Ibu coba lihat lagi ya, apakah metode pembelajarannya gitu ya. Tapi kita akan belajar tentang anansefal, jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan klien bawaan. Ada anansefal, tahu anansefal itu yang tidak ada kerangka, kerangka ya, kerangka, kepala, hidrosefalus, spina bifida, atresia esophagus, dan Hirschsprung. Jadi ada beberapa kasus yang disebut dengan klien bawaan yang kita pahami ya, kita pelajari yang kasusnya sering terjadi di masyarakat ya. Kemudian selanjutnya adalah materi terkait dengan ini Dr. Frankie ya, tentang kista ovarium, PCOS ya, fibroma ovarium, karsinoma epitel ovarium. Jadi yang memang kasus-kasus yang inilah ya, yang yang berat-berat gitu ya. Jadi nanti ini awalnya kan berpikir pembagiannya adalah 16-17 itu BBL ya, bayi. Tapi ternyata materi-materi ini ada yang belum tersampaikan di tema 16. Jadi Ibu angkat kembali di tema 17 sehingga pada eh, materi terkait dengan pertumbuhan jaringan alat reproduksi yang nanti oleh Dr. Frankie nanti disampaikan di hari Jumat. Kemudian hari Sabtu ya, ini Dr. Frankie jadi misalkan tentang mioma uteri, polip endometrium, adenomiosis, hiperplasia, kanker endometrium, kanker serviks, dan kariokarsinoma. Biasanya kalau objin ini disatukan ya, sehingga nanti kita akan coba pakai jam-jam yang kosong di sini ya, untuk kita pakai mengganti materi yang awal-awal sekarang itu belum kita lakukan ya. Nanti bakal lihat lagi di sini. Karena biasanya dokter-dokter ini bisa digabung. Kemudian selanjutnya ada materi terkait dengan pneumonia. Kita tahu saat ini pneumonia itu sangat tinggi kasusnya ya. Bayi, bayi lahir gitunya. Nanti tutorial ya. Kemudian em, nah ini kalau mulai minggu depan itu kayaknya udah ini ya, udah apa namanya? Tinggal nanti jamnya. Kemudian kita juga nanti akan mempelajari terkait dengan ini ada kasus-kasus yang sering terjadi juga ya. Jadi ada bayi baru lahir, anak yang tersedak, tersumbat, kemudian kejang ya, ada benda asing ya. Nanti ini disampaikan langsung bersamaan oleh 3 dosen ya, kelas A, B, C gitu ya. Kemudian untuk materi selanjutnya terkait dengan sistem termoregulator, jadi perubahan suhu ya yang cepat gitu. Kemudian
termoregulator, anemia, dan meconial stunning ya. Nanti ini pun sama akan disampaikan ya oleh dosen dengan 3 kelas yang berbeda ya. Kemudian selanjutnya adalah tutorial 2B yang membahas pneumonia. Kemudian pertemuan ke-15 ini em, kuliah ya, kuliah. Ini ibu yang mengalami infeksi, kita kenal ada TORCH ya. Jadi TORCH itu kan sering kita kaitkan dengan hewan ya, dengan hewan. Jadi ada ibu hamil, makanya ibu hamil itu harus cek cek TORCH ya, cek apakah ada terinfeksi gitu. Karena biasanya kalau positif TORCH ini biasanya akan mengalami si anak ya, si anak tersebut, si bayi tersebut akan mengalami kelainan seperti mikrosefali ya, eh, kepala yang besar, katarak, gangguan pendengaran. Kemudian ibu dengan HIV/AIDS pun juga kita sama harus pahami juga ada asuhannya. Kemudian ibu dengan hepatitis B ataupun C. Kemudian pertemuan ke-16 kita akan belajar tentang penatasaan pada bayi yang beresiko yaitu kelainan genetik ya, kelainan genetik dan galaktosemia. Kemudian juga ada yang asfiksia neonaturum. Mengalami kemudian ini juga ada penatalsanaan bayi dengan asfiksia ya, resusitasi dan helping baby birth. Ini nanti akan ada prakteknya juga, praktikumnya ya. Kemudian pada tema 17 juga ini apa namanya kok ini terus asfiksia dan ikterus ya, ini ikterusnya. Kemudian ke-20 membahas tentang eh, kelainan akibat dari riwayat keluarga genetik ya. Hipotiroid kongenital, gangguan tumbuh kembang, kemudian juga ada pengisian buku KIA untuk khusus bayi kecil. Screening tumbuh kembang dalam rangka screening tumbuh kembang. Pada pertemuan kedua-dua membahas tentang bayi ya mengalami hipoglikemia neonatal, jadi ibu dengan diabetes gestasional. Jadi ibu dengan DM biasanya akan melahirkan bayi dengan hipoglikemia neonatal karena ibu ibu dengan diabetes ya gula berdampak kepada neonatusnya janinnya yang mengalami hipoglikemi. Nah, ini biasanya berdampak kepada gangguan pada otak dan juga metabolisme tubuh. Kemudian juga membahas tentang kelainan-kelainan bawaan lain, jantung bawaan, jantung sianotik ya. Kemudian tetralogi Avalot, transposisi arteri besar, truncus arteriosus, atresia tricuspidalis ya. Nanti kita akan dapat materi ini dari Dr. Zulfikar, spesialis anak. Dan juga kelainan jantung kelainan yang lainnya, jantung bawaan lainnya seperti ventricular septal defect dan juga atrial septal defect. Jadi ini kita banyak karena banyak kasusnya, jadi kan nggak mungkin diberikan dalam satu kali pertemuan sehingga ibu pisah menjadi 2 kali pertemuan. Kemudian ada juga tentang PDA, paten ductus arteriosus, kemudian COA ya, terkait dengan jantung ya, jantung bawaan. Kemudian pertemuan ke-26 kita mulai membahas tentang kelainan kromosom. Jadi ada kelainan-kelainan sindrom ya, kelainan sindrom trisomi 21, trisomi 18, trisomi 13, monosomi ya, ada sindrom Turner gitu. Ini kelainan-kelainan kromosom itu juga akan dibahas oleh Dr. Zulfikar. Kemudian pertemuan ke-28 tentang kelainan genetik akibat mutasi DNA ya. Kemudian juga pertemuan ke-29 masih sama Dr. Zulfikar tentang kelainan metabolik dan juga neurologis ya. Baru pertemuan ke-30 sampai selesai kita CSL. CSL kita adalah resusitasi BBL, helping baby birth dan pengisian buku KIA. Karena memang apa namanya untuk komplikasi-komplikasi atau kedaruratan ya maternal neonatal ini banyaknya diambil ke-16. Tapi nggak apa-apa di sini Ibu buka aja forum diskusi karena memang untuk praktikum ini barangkali ada yang perlu diperkuat. Nanti kita akan coba evaluasi tema 16 apakah memungkinkan jika untuk praktikumnya kita akan perkuat lagi di tema 17. Karena kalau dilihat dari apa namanya penanganan kegautaran pada bayi itu lebih terfokus kepada resusitasi, asfiksia ya, helping baby birth sama pengisian gitu. Jadi silakan pada siang hari ini
barangkali ada apa namanya masukan ya terkait dengan hal ini silakan untuk disampaikan. Itu ya eh, semuanya untuk gambaran gambaran materi tema 17 itu ya yang akan kita bahas di pertemuan ke apa tema 17 ini tidak hanya sedikit ya, memang sedikit untuk yang ibu dengan emergensi ya kedaruratan, tapi lebih banyak kepada bayinya yang mengalami kelainan-kelainan baik itu bawaan ataupun keluarga dan akibat dari kelainan atau komplikasi pada si ibunya yang berdampak kepada anaknya. Nah, untuk tanggal-tanggal nanti Ibu akan sesuaikan kembali ya, tapi dan metode ya karena ada perubahan apa dari timingnya prodi, nanti Ibu akan sesuaikan kembali metodenya saja, tapi untuk materi dan tim pengajar itu sama. Itu dari Ibu silakan disampaikan barangkali evaluasi kemarin tema 16 perlu diperkuat apalagi jika memungkinkan untuk kita perkuat lagi di tema 17 itu juga nggak masalah. Nah, enggak disampaikan atau rubuh-rubuh ini belum selesai Bu lagi. Itu baru selesai ujian MCQ tadi teh. Izin betul Ibu. Tadi jam Kalau 11. besok, kok tadi Kalau Kata Bu Mega hari ini Senin Selasa free katanya gitu. Enggak ya? Lagi ujian. iya Ibu. Kalau besok, Izin Ibu kalau besok cuma minjem alat buat oh ya persiapan jam UTS. doang ya. Bisa kita isi dengan kuliah lah ya untuk besoknya. Cobanya mau ujian kok kuliah ya Bu. Aduh katanya. Apa namanya teh? Rabu Kamis itu ini ya, uprak ya. Oke. Betul Ibu. Mm-mm. Ya bisa lah ya sambil ngingat-ngingat langkah-langkah untuk upraknya ya. Nah, itu kalau di tema 16 itu banyak banget untuk kompetensinya ya yang diujikan gitu. Tapi mangga kalau misalnya ada yang mau disampaikan Bu kayaknya diperkuat lagi deh, Bu di apa gitu. Karena 16-17 ini kan saling ya, saling menguatkan 16-17 ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kemarin di 16 dirasa Bu materi apa yang perlu di ini nggak masalah nanti kita coba selipkan di materi yang tema 17. Mangga ada yang mau disampaikan? Izin bertanya Ibu. Ya, Jadi untuk tutorial hari ini di reschedule atau bagaimana Ibu? tutorial hari ini ya. Bisa kalau hari ini setengah 4 atau jam berapa? Nah, senyum. Ada yang senyum nih ya. Atau kita reschedule aja ya? Reschedule aja capek ya, ya capek lah kalian baru ujian ya. Ya udah. Kita reschedule aja ya, capek kasihan. Udah ngerjakan soal berapa soal tadi? Izin Ibu 106. 100? Izin Ibu 106. 106. Belum 180 ya. Kalau UKOM itu nanti 180 loh UKOM. Tapi tadi CBT-nya atau bukan? Iya Atau Ibu. kertas? Buku? Di CBT Ibu. Ada CBT. Ya, ya udah nggak apa-apa deh. Kalian capek, udah ujian. Kita kita reschedule. Ibu coba cari lagi deh jadwal-jadwal yang memungkinkan. Tadi kayaknya banyak lah ya. Ada apa namanya peluang untuk kita reschedule. Nanti Ibu akan informasi ke dosen juga untuk reschedule gitu ya. Tapi besok nggak apa-apa ya. Besok kita kuliah ya. Nah, sambil persiapan kita kuliah bukan diskusi kelompok, bukan tutorial tapi kita kuliah. Jadi sambil nyimak, sambil yang lain gitu ya. Kita daring aja besok. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Evaluasi tema 16, ada yang mau disampaikan? Atau mungkin Bu, materi yang tadi itu udah disampaikan di tema 16 gitu. Ada nggak yang sama dengan tema 16 yang tadi Ibu kasus apa topik-topik yang tadi Ibu sampaikan? Nggak ada ya. Kalau yang sifatnya skill, sifatnya apa namanya praktikum,
Tema 16? Kayaknya jelas semua sih kalau kita kemarin CSL-nya. Cukup? Cukup aja. Nanti Ibu akan segera untuk share revisi RPS ya. Kayaknya kalian juga udah inilah Bu, baru selesai ujiannya. Ya, kayak nggak apa-apa. Nanti Ibu akan kirimkan RPS ke PJ untuk revisi apa tanggal dan bukan tanggal ya. Kita akan revisi jam saja. Kita akan revisi jam karena kalau tanggal udah sesuai dengan apa namanya kalender akademik, tanggal dan metode pembelajaran saja yang akan Ibu sesuaikan ya. Topik sepakat kita nggak ada pengulangan dari tema 16, jadi memang topik yang berbeda. Apa namanya eh, kalau nggak ada yang mau disampaikan tema 16 evaluasi yang mungkin perlu dimantapkan, nggak apa-apa. Kita akan optimalkan materi-materi yang tadi Ibu sampaikan di tema 17. Demikian barangkali ya apa namanya yang bisa Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan tema 17 berjalan saja ya. Jadi kita nggak usah mundur seminggu. Awalnya diamanahin mundur seminggu. Kalau mundur seminggu, aduh ya kalau mundur seminggu panjang banget gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan kalian semua semangat ya untuk bisa lanjut ke tema 17 ya. Demikian, tetap semangat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.